Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 917. Tuan, menurut Anda apakah orang yang mereka kirim ke sini adalah Su Chen? Pembicaranya adalah seorang wanita muda, dia tampak berusia 30-an. Mengenakan kemeja putih dan rok hitam, dengan kacamata berbingkai hitam menempel di pangkal hidung lurus, ia sepenuhnya menunjukkan pesona Yu Jie. Nama wanita itu adalah Lina, dia adalah sekretaris pribadi dan mesin ventilasi Qin Tianzeng. Ketika dia tidak dapat menemukan wanita yang cocok, dia akan menggunakan Lina untuk melampiaskan amarahnya guna memenuhi kebutuhan mendesaknya. Sebab, hubungan keduanya relatif dekat. Adapun cara dia berpakaian hari ini, dia baru saja selesai melakukan sesuatu dengannya, dan kemudian mulai mendiskusikan bisnis selanjutnya. Sangat mudah untuk membicarakan hal ini. Ada banyak orang yang mampu di bawah Su Chen. Dia dapat menyelesaikan masalah sepele seperti itu hanya dengan mengirim seseorang ke sana. Tapi barangnya sudah dilepas, dan kami tidak punya apa-apa untuk memeras grup Lin. Jangan khawatir tentang ini. Siapapun yang datang ke sini, Su Chen pasti tidak akan menyerah dengan karakter pendendamnya. Dan saya yakin dengan IQ-nya, dia akan bisa melihat rahasia di balik masalah ini, jadi jangan khawatir. Dia akan mengambil inisiatif untuk datang kepada kita. Lina sedikit mengernyit, Tuan, jika Anda menunggu sampai Su Chen datang ke pintu, pengawal di luar pintu mungkin tidak dapat menghentikannya sama sekali. Saya tahu ini, jadi saya sudah memikirkan cara untuk menghadapinya. Setelah mengatakan itu, Qin Tianzeng berdiri dan berkata, ambilkan pakaianku. Ayo kita temui beberapa tamu penting. Saya mengerti, Tuan Muda, saya akan pergi sekarang. 20 menit kemudian, Qin Tianzeng selesai mencuci dan pergi ke klub bintang 5 bersama Linana. Tuan Muda kedua, Anda di sini. Ketika mereka sampai di depan pintu klub, kedua penjaga keamanan itu mengangguk dengan hormat dan memberi hormat. Karena ini adalah milik keluarga Qin sendiri, kedua penjaga keamanan melakukan hal seperti itu setelah melihat Qin Tianzeng. Qin Tianzeng mengangguk, lalu masuk ke klub dan tiba di kotak VIP di lantai 5. Luas kotaknya sangat besar, luasnya lebih dari 200 meter persegi. Ini adalah kotak termewah di klub. Pintu dibuka, dan bau alkohol yang menyengat serta deru karnaval nakal datang dari dalam. Ada lebih dari 20 orang di dalam kotak, 5 di antaranya adalah laki-laki, dan sisanya adalah perempuan bertubuh panas. Kelima pria itu semuanya mengenakan gaya yang sangat retro. Mereka berpakaian seperti pendeta Tao kuno, tapi ini tidak mempengaruhi karnaval mereka dan bersenang-senang dengan para wanita berbikini. Saudara Li, saya tidak tahu apakah Anda puas dengan layanan yang saya atur. Lebih dari puas, jika saya tahu bahwa dunia sekuler begitu menyenangkan, saya pasti sudah datang ke sini sejak lama. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada Saudara Qin atas pengaturannya. Saudaraku, saya mencatatnya di hati saya. Pria yang berbicara itu bernama Li Chengru, usianya sekitar 40 tahun. Dia adalah kakak laki-laki dari Sekte Seni Bela Diri Kuno tingkat pertama, Sekte Bulan Biru, dan pesaing kuat untuk kepemimpinan di masa depan. Adapun 4 orang sisanya adalah 4 adik laki-lakinya yang menemaninya. Selama Saudara Li bisa bersenang-senang, saya akan merasa lega, kata Qin Tianzeng sambil tersenyum. Saudara Qin, kamu datang ke sini tiba-tiba. Apakah ada yang ingin kamu katakan padaku? Seperti kata pepatah, mengambil uang orang dan menghilangkan bencana bagi orang lain, Li Chengru bisa sesukses dia saat ini, jadi dia secara alami adalah orang yang bijaksana. Jadi saya sudah menebak tujuan kedatangan Qin Tianzeng. Sejujurnya kepada Saudara Li, rencananya telah berubah. Saya menemui beberapa masalah sulit di sini. Saya mungkin memerlukan Saudara Li untuk maju dan membantu saya menyelesaikannya. Ternyata dengan reputasi Su Chen, keluarga Qin kalah bersaing dengannya. Tapi sekarang mereka berkolusi dengan Sekte Guwu, mereka secara alami menegakkan punggung mereka dan tidak lagi menganggap serius Su Chen. Sangat mudah untuk berbicara. Tidak peduli kapan Saudara Qin datang untuk memberitahu Anda, Saudara Li pasti akan maju untuk membantu Anda menyelesaikan masalah ini, kata Li Chengru sambil tertawa, dan matanya penuh dengan api hasrat. Dia tampak sedikit tidak sabar karena Qin Tianzeng menunda kesenangannya. Saya kira orang itu akan segera tiba, dan kemudian saya harus merepotkan Saudara Li. Li Chengru tersenyum dan menyentuh pantat seorang wanita. Itu semua sepele. Di dunia sekuler, tidak ada yang bisa menggangguku, Li Chengru. Qin Tian adalah orang yang berhati-hati, tetapi dia juga percaya bahwa Li Chengru tidak sombong dan ceroboh. Sejak zaman kuno, dunia seni bela diri kuno telah identik dengan misteri, dan orang-orang di sana semuanya sangat berkuasa. Bahkan seorang pemuda yang ditarik secara acak dapat menghancurkan dunia sekuler. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat Su Chen, dia tidak punya tempat untuk melawan di depan Li Chengru. Jadi dia akan segera menjadi sejarah. Dan istrinya Lin Ruohan juga akan menjadi cinta terlarangnya. Dan yang harus saya lakukan sekarang adalah menunggu dia muncul di sini. Setelah membuang umpan sebesar itu, saatnya mengambil umpan. Setelah menyerahkan tugas, Su Chen beristirahat di kamar hotel. Saudara Chen, kamu menyelesaikan semuanya begitu cepat. Lin Ruohan berkata dengan terkejut di ujung telepon. Bukankah ini aneh? Tidak ada kesulitan. Tes, kamu bilang kamu gemuk dan kamu masih bernafas. Lin Ruohan memutar matanya dan berkata. Hanya mengatakan yang sebenarnya. Ya, saudaraku Chen adalah yang paling kuat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sekuat kamu.
Lin Ruohan berkata dengan gembira. Saudara Chen, semuanya sudah selesai, kenapa kamu belum kembali? Masalah ini dipicu oleh seseorang dari belakang. Meski barangnya sudah dilepas, dalang dibaliknya belum tertangkap, jadi saya boleh tinggal di sini 1 hari lagi. Seseorang diam-diam menyabotasenya. Perkataan Su Chen juga membuat Lin Ruohan sangat marah. Saya menjalankan bisnis saya dengan baik, tetapi selalu ada orang yang datang untuk membuat masalah. Sungguh menjijikkan. Itu benar, tapi kamu tidak perlu khawatir. Konsentrasi saja menangani urusan perusahaan. Sedangkan untuk urusan lainnya, aku akan membantumu menyelesaikannya. Bo, Saudara Chen, kamu yang terbaik. Lin Ruohan berkata sambil tersenyum. Aku membeli 1 set pakaian dalam baru hari ini, dan itu juga Brenda. Saat kamu kembali, aku akan menunjukkannya kepadamu sebagai hadiah. Su Chen tidak bisa tertawa atau menangis, gadis konyol Lin Ruohan sangat buruk dalam belajar. Dang dang dang. Saat keduanya sedang berbicara, terdengar ketukan di pintu kamar. Tak perlu dikatakan lagi, sudah jelas siapa yang datang. Su Chen menutup telepon dan mempersilakan Wei Changtian masuk. Bagaimana ceknya? Tuan Su, ada berita. Dalang di balik kejadian ini adalah Qin Tianzeng, tuan muda kedua dari keluarga Qin. Dia ada di klub Qianjiang miliknya. Jika kita pergi ke sana sekarang, kita pasti akan menemukannya. Su Chen merentangkan pakaiannya dan berkata pada dirinya sendiri. Ayo, ikut aku. Kamu berani membuat masalah bagi grup Lin. Aku benar-benar ingin tahu apakah Qin Tianzeng ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Bab 918. Keduanya keluar dari hotel, dan Wei Changtian pergi ke klub Qianjiang milik keluarga Qin bersama Su Chen. Ketika keduanya tiba, mereka menemukan bahwa kecuali staf layanan, tidak ada turis di dalam. Selain itu, jamuan makan diadakan di lobi klub, dan itu sangat mewah. Ini memberi orang perasaan perjamuan Hongmen. Ketika keduanya masuk, mereka menemukan Qin Tian sedang duduk di ujung lain meja panjang, menyeruput anggur merah seolah menunggu kedatangannya. Tuan Su, orang yang duduk di seberangnya adalah Qin Tianzeng, putra kedua dari keluarga Qin, bisik Wei Changtian. Su Chen mengangguk, lalu menarik kursi dan duduk di hadapan Qin Tianzeng. Bahkan seseorang seperti Wei Changtian bisa dikendarai olehmu, jadi kamu pasti Su Chen, kata Qin Tianzeng sambil tersenyum. Sekarang setelah Anda tahu siapa saya, Anda masih berani menyerang bisnis utama grup Lin. Saya harus mengatakan bahwa keluarga Qin Anda sangat berani. Saya selalu percaya bahwa keberanian bukanlah sesuatu yang saya miliki sejak lahir, tetapi berasal dari kekuatan di tangan saya. Jadi, keluarga Qinmu telah menemukan pendukung yang kuat, jadi kamu berani menantangku, Su Chen, kan? Qin Tianzeng mengangkat bahu, jika Anda mengatakan itu, saya tidak akan berdebat dengan Anda, tetapi keluarga Qin kami selalu menghargai perdamaian ketika melakukan bisnis. Jika Anda bersedia duduk dan berbicara dengan saya hari ini, maka mulai sekarang, kami adalah teman-teman, dan aku akan mengirimmu keluar dengan hormat dan terus menjalani hidup bahagia. Kalau begitu aku benar-benar ingin tahu, sebenarnya apa yang ingin kamu bicarakan denganku. Hal-hal yang ingin kami bicarakan sangat sederhana. Grup Lin Anda memiliki proyek pulau buatan, tetapi ada ribuan ton kristal naga yang tersimpan di bawahnya. Ini adalah sesuatu yang dihargai oleh keluarga Qin kami jika Anda bersedia menyumbangkannya, lalu berdamai dan hasilkan uang. Tentu saja, kami akan melakukannya. Anda adalah orang yang cerdas dan Anda seharusnya sudah mengambil keputusan dalam pikiran Anda tentang apa yang harus dilakukan. Bagi para pembudidaya, harta seperti kristal naga sangatlah langka dan tidak dapat dibeli di pasar meskipun Anda punya uang. Menghabiskan 10 miliar untuk membeli ribuan ton kristal naga tidak ada bedanya dengan perampokan. Lalu bagaimana jika aku tidak setuju? Su Chen berkata dengan tenang. Dalam situasi saat ini, Su Chen telah mengetahui detail keluarga Qin. Agaknya jaringan informasi mereka belum terlalu berkembang. Karena kristal naga di bawah pulau buatan telah diburu oleh brigade pengawal dan diberikan kepada sekte tingkat kedua, sekte tinju pembunuh. Dan mereka benar-benar mengira kristal naga ada di tangan mereka. Jelas, status keluarga Qin mereka di dunia seni bela diri tidak tinggi. Banyak hal yang hanya sekedar angan-angan saja. Adalah hakmu untuk memilih apapun yang kamu inginkan, jadi tidak apa-apa jika kamu tidak setuju, tapi belum pasti apakah kamu bisa keluar hidup-hidup. Kalau begitu keluarkan semua kartu trufmu dan biarkan aku melihat apa itu. Dalam hal ini, tidak perlu bicara. Qin Tianzeng berkata dengan tenang. Ini hanya masalah putus. Qin Tianzeng bertepuk tangan dan berkata seolah berbicara pada dirinya sendiri. Saudara Li, ada orang buta di sini, jadi saya harus merepotkanmu untuk menghadapinya. Mudah untuk mengatakannya, coba saya lihat dulu, siapa yang memiliki keberanian untuk tidak menaati saudara Qin. Suara bercanda datang dari atas. Su Chen dan Wei Changtian mendongak dan melihat 5 pria berjaket turun dari atas. Di samping mereka, ada beberapa wanita berbikini. Dia berbau alkohol dan tampak mabuk, seperti seorang tunawisma di jalan. Saudara Li, orang-orang sudah ada di sini, tetapi mereka sangat tidak tahu malu dan menunggu Anda maju untuk menyelesaikan masalah. Ini masalah kecil, aku akan membereskannya. Li Chengru dengan sembarangan menarik bangku dan duduk tidak jauh dari Su Chen. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari Sekte Bulan Biru, sekte tingkat pertama di dunia seni bela diri kuno. Nama saya Li Chengru. Saya, saudara saya Qin, berbicara dengan sopan kepada Anda untuk memberi Anda cukup wajah. Don, tak tahu malu, jika kamu menungguku melakukannya sendiri, kamu mungkin tidak begitu aman. Senyuman muncul di bibir Qin Tianzeng.
Dia mungkin bisa menakuti Su Chen ketika dia mendengar kata Bu Wujie dan tidak perlu mengambil tindakan lagi. Bahkan jika kamu berasal dari dunia seni bela diri kuno, apa yang dapat kamu lakukan jika kamu benar-benar memperlakukan dirimu sendiri seperti hidangan? Mendesis. Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton terkejut, termasuk Qin Tianzeng. Dia tidak menyangka Su Chen akan begitu gila. Menghadapi orang-orang dari dunia seni bela diri kuno, dia berani berbicara omong kosong dan terlihat seperti sedang mencari kematian. Patah. Li Chengru melemparkan gelas anggur ke tanah, kalian di dunia sekuler benar-benar tidak mengecewakan saya. Kamu selalu begitu sombong dan sombong. Kamu pikir kamu memiliki kekuatan, tetapi kamu tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Anda tidak berani menganggap serius kami di dunia seni bela diri kuno. Di sini, sepertinya saya perlu memberitahu Anda betapa kuatnya orang itu. Setelah berbicara, Li Chengru melambaikan tangannya. Lao Wu, ada sampah buta di sini. Pergilah dan beri dia pelajaran, tapi ingatlah untuk mematahkan tangan dan kakinya. Selebihnya, biarkan saudara Qin bermain dengannya perlahan. Aku tahu, kakak senior. Sebagai tanggapan, adik laki-laki kelima Li Chengru keluar dari kerumunan dan berdiri di depan Su Chen. Adik laki-laki kelima Li Chengru, bernama Fan Mingchong, sangat kurus hingga dia tampak hanya tinggal kulit dan tulang. Namun di matanya, ada tatapan persaudaraan seperti elang, yang mengunci Su Chen begitu dia bertemu dengannya dan tidak siap memberinya kesempatan. Lao Wu, saat pertarungan dimulai nanti, ingatlah ibu mertuamu dan ibu mertuamu. Kamu berasal dari Sekte Bulan Biru, jadi kamu harus memberitahu dia betapa kuatnya kita. Saya tahu bahwa kakak senior adalah sampah di dunia sekuler, tapi saya belum menganggapnya serius, kata Fan Mingchong. Oke, ayo kita lakukan dengan cepat, jangan buang waktu saudara Qin. Bagus. Fan Ming mengangguk sebagai jawaban, lalu tangannya yang besar membentuk cakar elang dan berlari menuju jantung Su Chen. Gerakannya cukup mewah, tapi tidak ada gunanya. Itu hanya trik mewah. Tangan Su Chen mengulurkan tangan dengan cara yang sama, meraih pergelangan tangan Fan Mingchong, menyentakkannya ke atas dan tiba-tiba mematahkannya. Ah! Jeritan keras datang, dan wajah Fan Mingchong menjadi pucat karena kesakitan. Jika bukan karena kekuatannya sendiri, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Tetapi, serangan Su Chen tidak berakhir di situ. Setelah mematahkan pergelangan tangan Fan Mingchong, Su Chen meraih kepalanya dengan tangan lainnya dan membantingnya ke sudut meja. Fiu! Sudut meja logam menembus kepala Fan Mingchong, dan darah berceceran di mana-mana. Dibunuh di tempat. Berdiri di samping, Wei Chantian menyerahkan serbet putih. Su Chen mengambilnya dengan santai, menyeka darah di tangannya, dan berbisik. Ayo, yang berikutnya. Bab 919. Bagaimana ini mungkin? Kematian Fan Mingchong menyebabkan kejutan besar bagi semua orang yang hadir. Terutama Li Chengru. Mereka telah bersama sebagai saudara selama bertahun-tahun. Dia jelas tahu bahwa kekuatan Fan Mingchong tidak sebaik miliknya, tapi dia masih sangat kuat. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh seorang anak laki-laki dari dunia sekuler. Jika tuannya mengetahui hal ini, dia tidak akan kebal dari hukuman. Nak, jika kamu membunuh adik laki-lakiku yang kelima, pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Su Chen tersenyum dan berkata, bagi saya, konsekuensinya adalah membunuh kalian semua. Ekspresi Li Chengru marah, dan bau alkohol di tubuhnya menghilang dalam sekejap. Namamu Su Chen, kan? Adik laki-lakiku telah mencapai alam fana, tapi dia masih dibunuh olehmu. Kamu pasti punya kekuatan, jadi aku, Li Chengru, akan bermain denganmu hari ini untuk memberitahumu apa itu teror. Titik. Saya juga ingin Anda tahu seperti apa rasanya kematian. Ledakan. Dengan suara teredam, aura Li Chengru membubung ke langit, menyebabkan semua orang di lobi klub mundur dan tidak berani melihat secara langsung. Qin Tian berdiri di sana, tampak lebih ngeri. Pantas saja ayah saya selalu ditakuti oleh orang-orang di dunia persilatan zaman dulu. Ternyata kekuatan mereka benar-benar sudah mencapai level yang diidam-idamkan orang. Dilihat dari penampilan Li Chengru, dia pasti berusia 40-an, tetapi aura yang keluar darinya tidak diragukan lagi telah mencapai alam keabadian. Ini hampir tidak terkalahkan di dunia sekuler. Jika Anda ingin membunuh Su Chen, pasti tidak ada masalah. Kamu mundur. Su Chen berkata pada Wei Chantian. Wei Chantian tahu bahwa tidak ada gunanya tetap berada dalam pemandangan seperti itu, jadi dia diam-diam mundur sejauh 5 meter. Li Chengru tertawa dan berkata, Su Chen, biar ku beritahu, meskipun kamu memintanya mundur, itu tidak akan membantu. Kalian berdua akan mati di sini hari ini. Maaf, kamu mungkin telah melakukan kesalahan. Aku memintanya keluar karena aku tidak ingin menumpahkan darah padanya. Aku tidak punya niat lain. Dasar bocah nakal yang berbicara tanpa malu-malu, aku ingin belajar darimu hari ini tentang kemampuanmu. Li Chengru berteriak tajam, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kilat hitam, langsung menuju ke arah Su Chen. Kecepatan yang begitu menakutkan, di mata orang lain, hampir setara dengan bergerak secara instan, namun di mata Su Chen, tidak ada bedanya dengan merangkak seperti kura-kura. Ketika Li Chengru bergegas mendekat, dia melihat Su Chen sedikit menoleh ke samping dan menghindari serangannya. Dan hasil ini jauh melampaui ekspektasi Li Chengru. Mereka pikir mereka bisa mengalahkan Su Chen sampai mati dengan gerakan ini, tapi tanpa diduga, dia menghindarinya. Wawasanmu cukup bagus, tapi izinkan aku memberitahumu, di hadapan kekuatan absolut, kepintaran kecil ini tidak ada gunanya. Saat kau bertemu denganku, Li Chengru, hari ini, kematianmu sudah menjadi kepastian. Belum tentu demikian.
Li Chengru mengayunkan sikunya ke udara, dan kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dia percaya bahwa meskipun Su Chen menggunakan gerakan pemblokiran, dia bisa menghancurkan pertahanannya. Patah. Li Chengru punya ide bagus, tapi sebelum dia bisa melancarkan serangannya, dia merasakan lehernya menegang, seolah-olah seseorang telah menangkapnya. Detik berikutnya, Li Chengru terkejut saat mengetahui bahwa Su Chen telah bergegas ke belakangnya pada suatu saat dan meraih lehernya. Di bawah pengawasan semua orang, Li Chengru diangkat secara paksa. Seperti seekor ayam kecil, tak berdaya. Bagaimana bisa? Li Chengru ditundukkan olehnya. Qin Tianzeng hampir lumpuh karena ketakutan. Li Chengru adalah kartu truf terakhirnya. Bahkan jika dia kalah, maka dia tidak punya peluang sama sekali. Terlebih lagi, ini bukan lagi masalah kebetulan. Dengan karakter pendendam Su Chen, dia pasti akan bunuh diri. Tepat ketika Qin Tianzeng putus asa, Li Chengru belum menyerah. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia berteriak keras. Apa yang masih kamu lakukan? Jika kamu tidak datang untuk membantu, apakah kamu ingin melihatku mati? Di bawah raungan keras Li Chengru, 3 adik laki-laki yang tersisa juga bereaksi dan dengan cepat mengumpulkan momentum mereka dan bergegas menuju Su Chen. Su Chen, meskipun kekuatan pribadimu kuat, lalu kenapa? Jumlah kita banyak, dan harimau tidak dapat menahan sekelompok serigala. Coba saya lihat apa yang akan kamu lakukan hari ini. Su Chen tidak terburu-buru mengambil tindakan, tetapi berkata, memang benar seekor harimau tidak bisa melawan sekelompok serigala, tapi di mataku, kamu hanyalah semut dan tidak ada hubungannya dengan serigala. 3 adik laki-laki Li Chengru bergegas menuju Su Chen. Meskipun ketiga orang ini semuanya telah mencapai alam manusia abadi, di depan Su Chen, mereka sangat tipis. 3 sinar energi terbang seperti anak panah dan ditembakkan ke kepala ketiga orang itu. Mayat ketiga orang itu jatuh ke tanah dengan keras. 3 tuan di alam fana tiba-tiba mati di tangannya secara misterius. Terutama Li Chengru, tubuhnya sudah gemetar. Sekarang tuannya sedang mendiskusikan masalah dengan kepala keluarga Qin, dan tidak ada yang bisa membantu. Bahkan jika kamu meneleponnya sekarang, itu sudah terlambat. Melihat mayat-mayat yang tergeletak di tanah, para wanita berbikini itu begitu ketakutan hingga berteriak-teriak keras. Mereka semua bersembunyi di pojok-pojok klub dan tidak berani keluar. Saat ini, klub Qianjiang sedang berantakan, seolah-olah baru saja mengalami bencana, dan tidak ada tempat untuk melihat. Sekarang, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Su Chen berkata dengan ekspresi dingin. Aku. Li Chengru benar-benar tercengang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Su Chen akan menjadi begitu kuat. Jika dia tahu ini akan menjadi hasilnya, dia tidak akan pernah terjun ke air berlumpur ini. Tolong jangan bunuh aku belum ingin mati, dan kami berasal dari sekte di dunia seni bela diri kuno. Tuanku Gong Sun Zan telah mencapai alam bumi abadi. Meskipun kamu juga sangat kuat, kamu jelas bukan lawan tuanku. Jika aku mati, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Keringat dingin membasahi bagian belakang pakaian Li Chengru, meskipun beberapa adik laki-lakiku telah meninggal, selama kamu mengampuni nyawaku, aku pasti akan memohon kepada tuanku. Bagaimana menurutmu? Su Chen menggelengkan kepalanya, saya suka memberantas akar permasalahan dan membunuh semuanya. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah menyerah di tengah jalan. Li Chengru tampak panik. Dia menemukan bahwa Su Chen memiliki niat membunuh. Tapi sebelum dia bisa memohon belas kasihan, dia merasakan lehernya menegang dan tulangnya hancur. Li Chengru merasa kematian sedang mendekatinya, tetapi sebelum dia bisa merasakannya dengan jelas, seluruh kesadarannya mulai kabur, kematian. Tubuh Li Chengru dibuang ke samping oleh Su Chen. Wei Changtian mengiriminya bangku. Orang-orang menyebalkan ini sudah mati, dan kita bisa terus membicarakan hal-hal di antara kita. Bab 920. Qin Tianzeng di sudut sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa dan dia bahkan tidak berani bernapas. Su Chen, kami tidak ingin kristal naga di bawah pulau buatan, dan saya juga menyadari bahwa saya melakukan kesalahan. Sekarang saya dapat menggunakan nama keluarga saya untuk memberi kompensasi kepada grup Lin Anda sebesar 10 miliar koin Tiongkok. Saya harap Anda tidak akan berdebat denganku mengenai hal ini. Apakah menurutmu hidupmu hanya bernilai 10 miliar? Qin Tianzeng tercengang di tempat dan berkata dengan cepat. Su Chen, menurutmu ini akan berhasil? Aku akan memberimu 50 miliar sebagai kompensasi. Ini adalah uang terbanyak yang bisa kuberikan, dan keluarga Qin kita masih keluarga besar. Lebih baik kamu berteman dengan kami daripada untuk menjadi musuh kita. Bagiku, uang hanyalah sekumpulan angka. Sebagai perbandingan, aku lebih memilih membunuhmu. Tidak, jangan. Begitu Su Chen mengangkat tangannya, dia melihat mata Qin Tianzeng memutih, cairan hijau mengalir keluar dari mulutnya, dan kemudian dengan memiringkan kepalanya, dia dan Li Chengru dan yang lainnya pergi ke dunia bawah untuk menemani. Ayo pergi, gangster pemberani, tidak perlu membuang waktu untuknya. Saya mengerti, Tuan Su. Setelah keluar dari klub Qianjiang, Su Chen mengucapkan selamat tinggal pada Wei Changtian, lalu kembali ke Zonghai sendirian. Ketika dia pertama kali kembali ke Zonghai, hari sudah gelap, dan Lin Ruohan sedang membaca buku di ruang kerja. Ada kacamata miopia yang menempel di pangkal hidung indahnya, seperti peri kecil di langit. Saudara Chen, kamu kembali. Melihat Su Chen masuk, Lin Ruohan menyambutnya dengan gembira. Su Chen mengangguk, saya tertunda karena beberapa hal lain, tetapi semuanya sudah beres sekarang. Bo. Lin Ruohan mencium wajah Su Chen dan berkata, Saudara Chen, terima kasih. Tanpamu, saya tidak akan mampu menangani masalah ini.
Sambil memegang pinggang montok Lin Ruohan, Su Chen berkata dengan penuh kasih sayang. Saya sudah menerima akta nikah, jadi kenapa tidak mengucapkan terima kasih? Lin Ruohan tampak malu dan tidak membantah Su Chen. Mereka sudah berstatus suami istri, jadi sebenarnya tidak perlu mengucapkan terima kasih. Tapi sekali lagi, tetap harus ada imbalan yang diperlukan. Mata besar Lin Ruohan yang berair berputar dan dia berbisik di telinga Su Chen. Saudara Chen, saya membeli 3 set pakaian dalam hari ini, 1 set berenda, 1 berlubang, dan 1 lagi tule panjang. Saya akan memakaikannya untuk Anda malam ini sebagai hadiah. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Satir. Lin Ruohan berkata dengan genit, tapi wajahnya dipenuhi dengan senyum bahagia dan malu. Saudara Chen, mohon tinggal sendiri sebentar. Saya masih memiliki beberapa dokumen. Saya akan datang menemani Anda setelah saya selesai memprosesnya. Oke, kamu harus menyelesaikan urusanmu dulu. Lin Ruohan kembali ke ruang kerjanya, sementara Su Chen turun, bersiap untuk duduk diam sebentar. Meski saat ini tidak ada hal besar lainnya, masih banyak hal kecil yang menunggu untuk saya lakukan. Diperkirakan orang-orang dari Blood River Alliance akan mengirimkan sisa 600 ton kristal naga kepadanya besok dan lusa. Pada saat itu, Anda dapat mulai berlatih teknik Kaisar Naga bawaan. Namun sementara itu, masih ada beberapa hal kecil yang menunggu untuk Anda lakukan. Kembali ke Italia, saya mengambil gambar berlian dengan kemurnian tinggi dan memberikannya kepada Johnson, ahli perhiasan terkemuka dunia, untuk membuatnya. Karena bahannya, proses produksinya sangat lambat. Sebelum produksi selesai, terjadi sesuatu di pihak saya. Sekarang 3 tahun telah berlalu, dan Johnson seharusnya sudah menyelesaikan semua perhiasan untuk pernikahannya. Saya harus meluangkan waktu untuk pergi ke sana dan mengambil kembali perhiasan yang saya tinggalkan di tempatnya. Jika tidak, saya tidak akan bisa menggunakannya selama pernikahan. Selain itu, tempat pernikahan tidak bisa sembarangan dan harus dipilih dengan cermat. Meski ada banyak hal yang perlu dikhawatirkan, Su Chen tidak pernah bosan. Bahkan menganggapnya menyenangkan. Saudara Chen sudah mempunyai rencana kasar dalam pikirannya, yaitu menunggu sampai pernikahan selesai dan kemudian mulai meneliti tentang pergi ke dunia seni bela diri kuno. Selama bertahun-tahun, saya berhutang terlalu banyak padanya, dan saya harus mengambil kesempatan ini untuk menebus semuanya. Saudara Chen. Tepat ketika Su Chen memikirkan hal ini, Lin Ruohan memanggil dengan lembut dari lantai 2 villa. Su Chen menoleh dan melihat Lin Ruohan mengenakan 1 set piyama sutra. Mata mereka bertemu di udara, dan Lin Ruohan melepaskan ikatan piyamanya sambil tersenyum. Pakaian dalam berenda hitam di bawahnya terbuka, penuh keindahan dan godaan musim semi yang tak terbatas, menyebabkan adrenalin Su Chen melonjak, dan hasrat di perutnya sudah membara. Menghadapi pemandangan seperti itu, jika Su Chen masih bisa mengendalikannya, itu akan menjadi tidak normal. Bagaimanapun, dia adalah Lin Ruohan. Su Chen mengabaikannya dan bergegas ke sisi Lin Ruohan sebelum dia sempat bereaksi. Lin Ruohan sangat terkejut hingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Awalnya, Lin Ruohan berencana menggoda Su Chen dengan cara ini, dan kemudian menyelinap kembali ke kamar tidur sehingga dia tidak bisa melihat atau menyentuhnya. Namun saya tidak menyangka bahwa saya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Rasanya seperti seekor domba memasuki mulut harimau. Mengenakan pakaian dalam hitam di tubuh Lin Ruohan, dia terlihat lebih menawan dan memikat. Sosoknya yang montok dan ketat membawa pesona pakaian dalam hingga batasnya, dan itu hanya menggoda orang untuk melakukan kejahatan. Su Chen tidak sopan, dan mulai meraba-raba tubuh Lin Ruohan dengan sepasang tangan besar. Lin Ruohan awalnya ingin melawan, tapi saat dia disentuh oleh Su Chen, tubuhnya melunak. Dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk menghentikan tindakan nakal Su Chen? Meski saya belum menikah, saya belum bisa mengambil langkah selanjutnya. Namun Anda tetap harus memanfaatkan kelebihannya. Malam itu, halaman keluarga Qin di Jiangnan penuh dengan orang. Berdiri di atas adalah 2 pria parubaya dengan penampilan biasa-biasa saja. Salah satunya mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, pakaian khas seorang pimpinan agensi. Nama pria parubaya itu adalah Qin Hui, dia adalah kepala keluarga Qin di Zonghai dan ayah dari Qin Tianzeng. Pria parubaya di sebelah Qin Hui berpakaian agak aneh. Rambut hitam putihnya disisir menjadi sanggul, dia mengenakan jubah Tao, dan dia memegang pedang kayu berwarna merah muda di tangannya, seperti patung batu. Dan orang ini adalah Guru Li Chengrou, Gong Sun Zan, kepala sekte Lan Yue. Ada 6 mayat ditempatkan di kompleks keluarga Qin. Dan 6 orang ini adalah Qin Tianzeng, Li Chengrou dan lainnya, tuan muda kedua dari keluarga Qin. Melihat mayat-mayat di tanah, ekspresi Qin Hui dan Gong Sun Zan menjadi berubah dan ganas. Apakah itu Qin Tianzeng atau Li Chengrou, identitas mereka sangat istimewa. Tapi sekarang, mereka semua sudah mati. Apakah kamu yakin orang yang membunuh anakku adalah Su Chen? Kata Qin Hui dengan gigi terkatup. Sejujurnya, itu Su Chen. Sekretaris wanita Qin Tianzeng, Lina, mengangkat kacamatanya dan melanjutkan. Dan Tuan Li serta yang lainnya semuanya dibunuh oleh Su Chen. Bersambung.